Ya puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dan selamat beribadah kepada Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada sore hari ini. Puji Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita bersama berdiri bagi Dia Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Mahkuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Mahkuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Pujikan sekali lagi. Bagi Allah yang mulia, Allah yang bertahta, yang bertahta di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus
Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Mahakuasa, Engkau layak disembah. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang telah menebus segala dosa kami, yang mati bagi kami, namun hidup dan bangkit kembali juga bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pada sore hari ini kembali kami memuliakan akan nama Tuhan Yesus. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi kami maupun banyak orang yang mendengarkannya. Dalam pujian firman Tuhan, penyembahan, doa, syafaat kami semuanya ada dalam pengurapan dan kendali Engkau saja ya Tuhan. Berkati setiap pribadi kami dan pimpin kami semuanya dari awal sampai selesainya nanti. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita mau bersuka cita. Hanya dengan Allah saja perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah.
kita lakukan perkara yang besar. Kawal serta dengan Allah, kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Bahwa Tuhan juga, mari kembali berdiri bersama. Gunung batuku, pujikan pujian ini. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, hanya Allah saja. Bahwa Tuhan juga satu-satunya penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Ya, kami percaya, aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga, haleluya, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Si Tuhan, silakan duduk kembali. Hanya nama Yesus saja yang menjadi perlindungan bagi kita. Pujikan lagu ini, nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat
buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari serukan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan, hanya nama Yesus saja yang sanggup melakukan perkara besar bagi kehidupan kita. Mari kembali berdiri bersama, siapkan hati kita untuk firman-Nya. Yesus Tuhan, mulia namanya, mulia kuasanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu, ya. Yesus masih sanggup, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tak berubah, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Biarlah melalui firman-Nya yang sanggup memulihkan setiap kita. Dengan kasih Kristus, Bapak Arinowo berdoa untuk firman Tuhan. Kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, kami kasih ya Tuhan, di hadapan Kau ya Tuhan. Kalau kami ada, bagaimana kami ada, semua ini hanya akan anugerah Kau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah dikasih lewat pujian. Kita lagi kami dikasih lewat kebenaran firman-Mu. Dan putuskan hati kami sehingga kami siap kebenaran firman-Mu. Kata hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa itu Engkau sendiri ya Tuhan yang berada di hadapan Kau ya. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya kehidupan kami, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, ampuni segala kurangan dan dosa kelemahan kami ya Tuhan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami yang Engkau ampuni ya Tuhan segala kurangan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami serahkan doa ucapan syukur kami ini, kami alaskan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Selamat petang, Tuhan Yesus diberi kesempatan kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan ya. Puji Tuhan semua oleh karena kemurahan Tuhan saja. Kita akan belajar kembali dengan pembacaan pada saat petang ini, Yohanes 10. Kita akan baca bersama-sama. Nanti saya bagi dua bagian.
bagian ya. Jadi kita baca semua, tapi nanti kita bahas yang bagian atas dulu. Soalnya ini ada ya, dua macam yang perlu kita pelajari. Yohanes 10 dengan ayatnya yang sama, ya. Juga yang ke-10. Saya beri judul firman Allah, berjaga, jaga dan bersama Yesus. Berjaga-jaga bersama Yesus. Ayatnya kita baca bersama-sama, sudah temu dalam Injil Yohanes 10. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, dan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang saya maksudkan bagian atas dulu yang kita pelajari sore atau petang ini. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sampai di sini dulu ya pembacaan kita, nanti bagian yang kedua. Mencuri. Firman Allah mencatat juga di dalam pencuri itu bisa dikategorikan si iblis, si setan. Nah, saudara, pencuri datang ya, di dalam kehidupan atau rumah tangga atau keluarga kita ya, contoh gampangannya ya. Pencuri datang itu tidak akan membawa di dalam rumah tangga kita atau keluarga kita, aku datang membawa sukacita. Tidak ada ya. Aku datang ya, membawa damai sejahtera. Tidak ada. Tapi pencuri datang, aku akan merampok. Aku akan bisa juga membunuh. Ya. Aku akan bisa merampas. Aku bisa akan mencuri. Aku akan bisa mengambil. Aku akan bisa meminta hartamu, kekayaanmu. Itu sifatnya pencuri. Akan merugikan. Dan bisa juga, saudara, kalau kita baca ayat ini, bisa juga kita dicuri. Kita juga bisa dicuri. Mencuri ya, juga bisa kita dicuri. Dicuri iman kita. Kita dicuri kesetiaan kita. Kita dirampok yaitu kesetiaan kita, kerohanian kita. Pokoknya ini semua merugikan. Kalau kita baca ayat pasal 10 ayat 10 bagian A tadi ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Merusak. Merusak di dalam kehidupan atau kerohanian umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun juga bisa ya, saudara. Sebab apa? Sifatnya si setan, si iblis, ya, si pencuri ini sangat pintar, si perampok ini. Merampok di dalam iman kita, merampok di dalam kesetiaan kita, juga bisa membunuh ya, di dalam kehidupan kita. Supaya kita binasa, supaya kita hancur, supaya kita dikalahkan dan si pencuri ini bersukacita sebab menang, ya, sebab menang. Tetapi kalau kita melihat, merenungkan dalam firman Allah
pada petang hari ini saudara, jangan sampai di dalam kehidupan kita kecurian. Kecurian, kita berjaga-jaga dan kita selalu berwaspada. Itu bagian atas, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bagian yang kedua, lain dengan kedatangan anak manusia ke dalam dunia, Tuhan Yesus Kristus. Ditulis dalam ayat ini huruf besar. Aku datang, berarti Yesus sendiri. Tadi pencuri datang, membunuh. Tetapi bagian kedua, aku datang supaya mereka, termasuk anak-anaknya, umat pilihannya, termasuk saudara dan saya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perbedaannya ini, satu yaitu pencuri untuk yaitu merugikan, membinasakan, menghancurkan. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, ya, mati, ya, lahir, mati, dan bangkit yang baru kita peringati, ya, membawa luar biasa, ya, yaitu kemenangan. Ya, katakan hanya merugikan orang, ya, datangnya pencuri, ya, datangnya perampok, ya, membunuh, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ya, lain dengan kedatangannya Yesus. Aku datang, ya, Yesus datang supaya, ya, dia katakan aku datang supaya umatku, anak-anakku, ya, di sini ditulis ayat ini, hidup atau ya, bersama-sama memiliki kehidupan dan mempunyai segala kelimpahan, yang diartikan segala kelimpahan itu saudara, ya, artinya dari segala hidup yaitu berkelimpahan, ya, dalam segala kelimpahan itu adalah selalu Tuhan menyediakan, selalu Tuhan mencukupkan, dan Tuhan selalu yaitu menyediakan setiap hari, yang Tuhan selalu menyediakan itu untuk yaitu kita, dia katakan selalu ada. Bukan aku datang supaya kamu membawa hidup dalam kelimpahan, kelimpahan berkat, kelimpahan uang, kelimpahan makanan, kelimpahan macam-macam. Saudara, yang diartikan di dalam ayat yang bagian bawah ini yang kedua, Yesus datang supaya anak-anaknya mempunyai hidup. Ini yang perlu kita perhatikan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan selalu yaitu menyediakan semua yang kita perlukan. Itu berkat-berkat rohani, baik itu berkat-berkat jasmani. Tetapi kalau bagian atas tadi merusak, membinasakan, membunuh, merugikan, dan lain sebagainya. Tetapi kedatangan Yesus yang kita percayai, yang kita sembah, Yesus datang bukan seperti yaitu pencuri, ya, tetapi Tuhan datang membawa umatnya supaya hidup di dalam damai sejahtera dan ketenangan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, berkat berkelimpahan, berkat berkecukupan, jadi setiap saat, setiap hari, setiap waktu yang kita nikmati itu selalu ada. Itu yang artinya yaitu
berkelimpahan, berkecukupan, ya, dicukupkan selalu oleh Tuhan. Itu arti segala kelimpahan. Kita selalu sama Tuhan disediakan, dicukupkan, bahkan keperluan-keperluan kita setiap hari Tuhan selalu perhatikan dan Tuhan selalu menyediakan yang kita perlukan. Itu artinya di dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus kaya, saudara. Tuhan Yesus memberi yaitu kepada umatnya sampai berkelimpahan, dikatakan berkecukupan. Selalu kita nikmati, selalu kita rasakan itu sama Tuhan disediakan dan itu selalu ada. Berkat-berkat yang daripada Tuhan, ya, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang kita nikmati, yang sehari-hari kita yaitu rasakan, nikmati, juga Tuhan menyediakan yang kita perlukan, itu yang sangat, ya, saya katakan yang sangat indah. Tuhan sangat memperhatikan dan Tuhan sangat peduli, ya, kepada anak-anaknya. Itu sebabnya seperti ayat ini. Tetapi kalau kita membaca ayat bagian atas tadi berbeda jauh, rusak, ya. Bahkan harta kita mungkin, kekayaan kita atau mungkin bisa dibawa lari, bisa, ya. Kalau mungkin dirampok, waduh, kalau rampok itu sudah minta ampun, ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau pencuri, waduh, kalau perampok orangnya dibangunkan, diambil, diminta semuanya. Perampok itu sangat kejam. Saudara tahu, ya, di daerah kami dulu, ya, di Sumberjo itu ada namanya, ya, Pak Karsono. Itu orang sugih sak Sumberjo. Terus kaya, punya gamelan alat apa berwarna apa itu emas, ya, sing biasa ada, sing emas ada, pokoknya kaya. Malam-malam, ya, dengan antara jam 12 jam 1, waduh, datangi bukan 2 orang, 5 orang, sampai 20 orang dirampok habis-habisan, ya. Orangnya gagak gundul, pukul gini, ya. Pukul sudah tidak bisa apa-apa, ya. Semua ya untung gonge kok tidak di mod raut tuh, ya. Ya, gong emas itu kan ya mahal, ya, merusak harta kekayaan yang luar biasa, cukup kaya, cukup besar, ya. Habis, ya. Habis-habisan namanya dirampok. Kalau pencuri mungkin masih ada yang ditinggal, ya. Kecuali gonge itu, ya, gamelani sama yang lainnya, ya, itu. Tapi yang lain-lainnya habis. Itu perampok kejam. Nah, ini ditulis ayat ini pencuri. Pencuri ini juga bisa dikatakan, ya, dikategorikan kasarane maling, ya. Dia juga bisa, ya, pencuri dikatakan bisa merampok, ya. Ambil mungkin, ya, kekayaan bisa mengambil kita motor, kita ambil mobil juga, ya. Kita mengambil yang lain-lain. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Aku datang. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus adalah kasih. Tuhan Yesus Kristus adalah kasih. Supaya umatnya dilindungi, disertai, diayomi, ya, diudungi, supaya selamat. Dia datang supaya mereka tetap ada di dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu sangat, ya, perlu, ya. Jadi kita ingin bernaung, berteduh, berlindung di dalam naungan Tuhan. Dalam dunia tidak ada yang aman, tidak ada yang, ya, menyenangkan.
Damai sejahtera sumbernya hanya dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari Tuhan Yesus Kristus saja, tidak ada ya yang lain-lainnya. Itu sebabnya di sini dikatakan aku datang supaya umatku mempunyai hidup. Nomor satu, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup ini, hidup kekal nantinya ada di dalam kerajaan surga sama Tuhan disediakan. Mempunyai hidup, mempunyai segala kelimpahan yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, oleh umatnya. Itu sebabnya pada saat petang ini kita bersyukur. Kita selalu berwaspada, kita selalu berjaga-jaga. Kalau kembali ke ayat atasnya yang nomor 1 tadi, yang pertama yaitu pencuri tadi, kita harus berwaspada dan kita harus berjaga-jaga. Tidak bawa yaitu kedamaian, tidak bawa ketenangan, tetapi membawa yaitu kerugian atau menakutkan. Coba kita lihat dalam ayat ini, kita baca. Ini sepertinya ya bergandengan dengan pencuri tadi. Di dalam 1 Tesalonika 5, di dalam ayatnya yang ke-2 saja. Kita tinggal Yohanes 1 Tesalonika dekatnya Timotius. 1 Tesalonika ada 2 saudara, tapi kita baca 1 Tesalonika 5 dengan ayatnya yang ke-2, dengan ayatnya yang kedua 1 Tesalonika 5 dengan judul berjaga-jaga, ayat 2, 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tuhan Yesus seperti pencuri kan. Supaya kita disuruh berjaga-jaga ya ini. Nanti kapan datangnya Tuhan kita tidak tahu. Nah, ditulis dalam ayat tadi, karena kamu sendiri tahu. Saudara dan saya mengerti dan tahu benar-benar bahwa hari Tuhan itu tidak ada yang tahu satupun. Malaikat pun juga tidak tahu. Dia katakan hari Tuhan kapan itu datang, seperti dikatakan pencuri pada malam, pada waktu yang sangat sepi. Itu sebabnya kita disuruh berjaga-jaga, berdoa, dan berwaspada. Itu sebabnya pada petang hari ini kalau kita mau mendekatkan diri terus kepada Tuhan, kita tahu, kita mengerti kapan Tuhanku datang, kapan Yesus datang kedua kali, Yesus mengambil aku. Ayat ini mengatakan supaya kita selalu berjaga-jaga dan berwaspada. Kalau kita lihat di dalam contoh Injil Matius, enggak salah itu ya, 5 gadis yang pintar, 5 gadis tapi yang bodoh. Sebenarnya juga pintar, juga mengerti, tapi kurang apa yang dikatakan firman Allah atau Tuhan Yesus Kristus dipesankan, sediakanlah minyak. Tapi dengan minyak itu yang kurang, lain dengan yang 5 pandai, yang bijaksana, tapi yang 5 bodoh itu kurangan. Yesus datang, saya katakan seperti pencuri tadi dengan tenang, yang 5 dibawa, yang 5 ketok pintunya, bukakan pintu. Tapi Tuhan katakan aku tidak mengerti dan tidak mengenal kamu. Terlambat. Sebabnya seperti ayat ini dalam 1 Tesalonika 5 dengan judul berjaga-jaga.
supaya Tuhan datang seperti pencuri pada malam itu, kita selalu siap sedia apa yang Tuhan katakan, hei bangunlah. Ya. Supaya kita tahu dan mengerti saatnya Tuhan datang, waktunya Tuhan tiba, kita didapati bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus ya, di dalam yaitu kerajaan surga yang mulia dan juga menjadi suatu mempelai ya, mempelai perempuan yang selalu berwaspada. Kalau kita lihat di dalam ayat ini kita selalu berjaga-jaga ya. Lalu kita ya, harus yaitu selalu siap sedia ya. Entah itu Tuhan kapan datang, malam hari, pagi hari, siang hari ya, tidak tahu, dikatakan seperti pencuri ya. Tuhan datang juga seperti pencuri. Coba kita lihat ayatnya yang ke-6. Loncat ya, ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Sebab itu baiklah yang kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar dan berwaspada, itu ayat yang ke-6 ya, dikatakan untuk yaitu menantikan Yesus datang, kita harus berjaga-jaga dan sadar. Satu ayat lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 8 ayat yang ke-9. 9 nanti bagian atas saja ya. Yang 8 kita baca semua, yang 9 bagian atas saja. 1 Petrus ya, pasalnya yang ke-5 dengan ayatnya yang ke-8. Kita temukan, kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama 1 Petrus 5 dengan ayat yang 8 dan ayat 9, nanti bagian A saja. 3, 2, 1. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan cari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sampai di sini ya. Sampai di sini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ini sifatnya si setan. Sifatnya si iblis. Jadi katakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang ya, termasuk saudara dan saya yang lengah, yang dapat diterkamnya, yang dapat ditelan, yang dapat menjadi mangsanya si iblis. Nah, itu sebabnya kita disuruh berwaspada. Lalu dikatakan kita harus bangkit ya. Lawanlah si setan tadi, lawanlah dia dengan iman yang daripada Tuhan yang teguh, dengan iman yang kuat untuk kita menang melawan si setan, melawan si iblis dengan iman yang teguh. Si pencuri, saudara, si iblis, si setan selalu mencari teman. Ya, saudara, tunggu loh. Si iblis, si setan itu selalu mencari teman. Siapa nanti yang lengah, terkam dan menjadi temannya, bahkan menjadi makanannya, menjadi mangsanya, supaya jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya ditulis dalam ayat tadi, supaya kita disuruh melawan.
disuruh melawan. Dalam ayat tadi kita lawan kita lawan kuasa iblis dengan iman yang teguh. 9 bagian A tadi. Kita lawan si setan, si iblis, kuasa setan dengan iman kita, iman yang Tuhan karuniakan, iman yang Tuhan berikan. Iman itu dari Tuhan datangnya, dikaruniakan, diberikan untuk mengusir setan, untuk mengusir apapun ya. Nah, ini untuk mengusir si kuasa iblis ini dengan iman yang teguh, dengan iman yang kuat, dengan iman yang kokoh. Pada petang hari ini iman kita harus bangkit. Iman kita harus semangat untuk melawan si iblis tadi, ayat 8 tadi ya, yang sedang berjalan-jalan, sadarlah ya, dan berjaga-jagalah ya. Lawanmu ya, si iblis berjalan ya, cari teman. Si iblis mencari mangsa, mencari siapa yang mau diterkam, siapa yang mau ditelan. Ya. Dalam ayat tadi ya, katakan orang yang dapat ditelannya, diterkamnya. Kita tidak boleh berhenti di situ. Kita tidak boleh mandek di situ. Kita harus bertindak dengan iman yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan. Dalam ayat 9a tadi ya. Lawanan. Ya. Di iblis jangan sampai kalah. Ya. Lawanlah ya, dengan imanmu yang teguh. Puji Tuhan. Petang ini kita diberi oleh Tuhan yaitu resep yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Kita bertindak ya. Kita selalu yaitu lawan ya. Musuh kita ya. Kita lawan dan kita selalu yaitu ada kepada yaitu pimpinan Tuhan ya, bukan kekuatan kita sendiri ya. Kita lawan bersama dengan Tuhan si iblis, si setan supaya kita bisa mengalahkan. Jangan kita dikalahkan, jangan kita yang kalah. Kita harus kalahkan si iblis tadi, si setan tadi, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis tadi ya. Dan kita lawan bersama-sama dengan Tuhan. Supaya Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap melindungi kita, dan Tuhan tetap menjaga di dalam kehidupan kita supaya iman kita tetap iman yang teguh, tetap iman yang kokoh, tetap memiliki iman yang kuat. Itu yang Tuhan mau, dan firman Allah petang hari ini mengingatkan dan membawa di dalam kehidupan kita. Itu harus dilawan dengan iman kita yang teguh, dan kita diberi untuk melawan ini kita harus dilengkapi dulu ya, puji Tuhan. Ayat 10 ya. Ayat 10 kita baca 1 Petrus 5 untuk kita sebentar masuk dalam doa. 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang ke 5 ayat yang ke 10, 1, 2, 3 dan itu. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dilengkapi 4 ya, dilengkapi hidup yang kekal kepada kemuliaannya yang kekal tadi. 1, akan melengkapi. 2,
2 akan meneguhkan, dan 3 menguatkan, 4 mengokohkan kita. Kita dilengkapi untuk apa? Menghadap atau menanggulangi kuasa iblis yang di dalam ayat 8 tadi, yang berkeliling singa yang mengaum tadi. Kita dilengkapi semua, diteguhkan, dikokohkan, dikuatkan untuk kita menghadapi semuanya. Tuhan Yesus memberkati lewat renungan ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, musik untuk depan. Angkat satu pujian. Ku ada bagaimana kita. Pujian ini, ku ada, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar
semua anugerahnya daripada Engkau. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kami bersyukur Engkau yang sudah menyertai kami sepanjang kehidupan kami hingga hari ini Tuhan. Semua karena pertolongan Engkau saja kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan beban masalah sakit penyakit, biar semua itu boleh menjadi pacuan kami untuk lebih mendekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu yang sudah menggunakan firman-Mu, biarlah Tuhan Kau sendiri yang memberi hikmat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ampuni kami dari kesalahan dan dosa kami yang kami sengaja atau tidak Tuhan, kiranya hanya Engkau yang tahu. Terima kasih Bapakku, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati nanti latihan pujian ya. Latihan pujian kawan-kawan yang ada. Dan besok tetap ada doa. Sabtu latihan musik maupun pada kaum muda, minggu anak-anak pagi. Kembali sembilan dalam ibadah raya. Minggu terakhir kita temukan adik maju adik kasih hadiah. Tuhan Yesus memberkati. Tutup dalam doa kita pada berdiri sekali lagi. Datang berangkat, haleluya. Hidup kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Berkati kami bersama pada petang hari ini sudah hadir ya Bapak, untuk memberkati saudara yang ada kaum yang berlatih pujian, dan kami serahkan dalam kami selesai kami pulang. Allah menyertai dan kembalikan di hari untuk kami datang dalam beribadah bersama-sama. Persembahan jemaat mengerjakan Tuhan berkati. Ucapan syukur kami ya Tuhan, awal pertengahan sampai akhir Tuhan kita pimpin. Bapak saudara sekalian yang kasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama ya Bapa. Kami memberkati yang sudah hadir bersama petang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati ibadah sama.